Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Ravano Putrananto. Di sini saya akan berbagi eh, tips dan juga cara penggunaan software MATLAB dan Simulink. Oke, pertama-tama kita ke pembahasan teori terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita next. Konsep dasar dari MATLAB Simulink ini itu adalah pemodelan dan simulasi, cara kerja memahami sistem dunia nyata tanpa harus membangun langsung. Jadi kita tidak perlu membangun secara langsung untuk memahami sistem tersebut. Jadi kita bisa membangunnya lewat simulasi atau pemodelan. Contohnya itu seperti mesin pencuci piring, ada input, lalu waktu, jumlah piring, proses fisika dan kontrol, lalu output itu piring bersih, lalu sistem kontrol tertutup atau bisa disebut closed loop, menggunakan sensor plus kendali untuk menyesuaikan hasil sesuai target. Lalu untuk teori open loop kurang lebih seperti ini, sistem kendali yang bekerja hanya berdasarkan masukan tanpa memperhatikan hasil keluarannya, sehingga tidak ada koreksi jika terjadi kesalahan. Lalu untuk sistem closed loop, sistem ini sistem yang menggunakan umpan balik dari keluaran untuk dibandingkan dengan masukan, sehingga sistem dapat melakukan koreksi otomatis agar hasil sesuai dengan yang diinginkan, seperti keluarannya dipantau dan dibandingkan dengan masukan. Menggunakan umpan balik atau feedback untuk memperbaiki kesalahan lebih kompleks dan membutuhkan sensor atau detektor, lalu juga lebih akurat, stabil, dan mampu menyesuaikan diri terhadap gangguan. Lalu ada jenis model daripada MATLAB Simulink ini. Model fisik itu representasi nyata seperti mainan atau maket. Lalu model matematis, persamaan untuk menggambarkan fenomena, misal seperti suspensi mobil. Lalu ada juga model proses, langkah atau prosedur, diagram alir, daftar tugas. Oke, next ada dasar sistem dinamis, yaitu sistem dinamis adalah sistem yang outputnya berubah terhadap waktu karena adanya masukan input atau kondisi awal tertentu. Contoh sistem mekanik itu massa pegas beradam, lalu ada sistem listrik RLC circuit, lalu sistem thermal perpindahan panas. Lalu secara umum sistem dinamis dapat dimodelkan dalam bentuk persamaan diferensial yang menggambarkan hubungan input-output. Oke, kita next. Transformasi Laplace. Transformasi Laplace mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu menjadi persamaan aljabar dalam domain frekuensi atau S domain. Bisa kita lihat dengan sifat ini persamaan diferensial bisa diubah menjadi persamaan aljabar berbasis S. Lalu kita next. Pemodelan sistem mekanik elektrik dan hidrolik. Sistem mekanik seperti contohnya dengan rumus hukum Newton buah, seperti kita lihat M atau massa itu menyimpan energi kinetik dan analogi induktor. Lalu ada pegas, K menyimpan energi potensial elastis dan analogi kapasitor. Lalu ada damper atau B disipasi energi gaya gesek atau peredam viskos dan analogi resistor. Lalu ada pemodelan sistem elektrik
dengan menggunakan hukum Kirchhoff, KVL-KCL digunakan, resistor atau R disipasi energi seperti damper, lalu ada induktor atau L menyimpan energi magnetik seperti massa, lalu ada kapasitor atau C menyimpan energi listrik seperti bekas. Lalu pada pemodelan sistem elektrik, hidrolik, inersia fluida, massa air dalam pipa, lalu analogi induktor, elastisitas fluida, kompresibilitas atau tinggi air dalam tangki, lalu analogi kapasitor, resistansi aliran, gesekan dalam pipa atau katup, lalu ke analogi resistor. Oke, next. Lalu tahapan merancang sistem kontrol sendiri itu modelkan sistem atau persamaan atau diagram blok di Simulink. Lalu tentukan tujuan kontrol, misal tingkat kebersihan piring seperti yang tadi simulasi pencuci piring tadi. Rancang dan simulasikan pengendali, contoh PID. Oke, mungkin untuk pembahasan tahap teori tentang MATLAB Simulink ini sampai sini dulu terlebih dahulu. Kita akan langsung simulasikan lewat software MATLAB. Oke, next. Oke, kita sekarang berada di software Simulink, maksud saya MATLAB 2023B. Oke, langsung saja kita klik Simulink. Jika sudah kita klik, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita library browse, lalu kita akan simulasikan satu. Sebagai contoh, kita akan simulasikan, kita ke source, kita akan gunakan gelombang sinus, lalu kita akan gunakan scope untuk mengamati gelombang sinus tersebut. Oke, kita langsung saja sambungkan dan kita akan lihat apa yang terjadi pada gelombang sinus tersebut. Kita lihat amplitudenya menyampai angka 1 seperti ini. Kita akan uji coba lagi dengan menambahkan penguat, yaitu kita akan gunakan gain atau penguat. Kita gunakan di sini. Lalu kita akan beri 3. Ini contoh. Langsung kita akan lihat. Nah, seperti yang kita lihat di sini gelombang amplitudenya mengikuti angka yang kita buat tadi, yaitu dengan angka 3 seperti ini. Lalu kita akan tampilkan dua gelombang dengan cara seperti ini. Ini sudah benar. Lalu kita akan tampilkan dua gelombang dengan cara kita akan beri mux seperti ini. Sebentar.
kita akan beri dua gelombang seperti ini. Kita akan beri 5 dan kita akan simulasikan. Dan kita akan cek. Dan ternyata gelombangnya menjadi dua tampilan, yang satu dari gelombang sebelum penguat yaitu biru, yang kedua itu gelombang setelah penguat yaitu yang kuning. Dan ini menunjukkan setelah penguat itu 5, dia di sini, dan untuk sebelum penguat dia 1, dia di sini. Oke, langsung next ke pembahasan rangkaian berikutnya. Oke, untuk selanjutnya ini kita akan simulasikan seperti yang kita lihat, ada block step, lalu ada rem. Kita ambil dari library source, lalu ada block sinus, lalu ada block random number atau angka acak, lalu ada repeated sequence. Oke, kita akan simulasikan langsung dan kita akan beri final value-nya 5. Lalu kita akan run. Kita akan lihat seperti apa. Seperti yang kita lihat tadi, kita dengan settingan step time 1 dan final value-nya 5, otomatis dia akan memulai dari step 1 langsung naik ke angka 5. Seperti itu. Dan kita langsung lanjut ke bagian rem. Oke, langsung saja kita klik, double klik, lalu kita ke scope langsung, kita beri angka 10. Slope-nya 1, kita beri slope-nya 1, lalu kita beri start time-nya dari angka 0 ke 10. Kita akan lihat bagaimana rem ini bekerja. Initial output-nya 0. Seperti yang kita lihat, untuk slope dia kan 1, jadi dari angka 0 ke sampai seterusnya dia akan bertambah 1, dan ini akan bertahap bertambah 1. Kalau yang step tadi kan dia langsung loncat dari angka 1 ke 5. Kalau rem ini itu bertahap seperti ini. Jadi dari 0 ke 10 itu bertahap bertambah 1 angka. Oke, kita langsung ke gelombang sinus seperti yang tadi kita rangkai. Jika kita menggunakan gelombang sinus ini, kita bisa setting amplitudonya ke angka, contoh misal 5, kita jalankan, dan sesuai untuk tadi kita pilih angkanya 5, gelombang amplitudonya itu ke 5 juga. Lalu kita akan cek. Seperti namanya ini random block, dia akan
dia akan menjumlahkan eh, secara acak atau random seperti ini. Oke, kita next ke repeating sequence. Time value-nya 2 dan output value-nya 02. Kita cek seperti ini. Jadi dia akan naik dari 0 ke 2, lalu outputnya dia akan turun ke 02 lagi dan akan diulangi terus menerus seperti namanya repeating. Oke, mungkin untuk pembahasan dari library source ini segitu saja, kita langsung ke next. Oke, kita lanjutkan pada simulasi Simulink berikutnya. Kita ambil contoh, kita akan membuat penjumlahan. Kita beri ini, lalu kita akan setting value-nya. Kita ambil contoh seperti ini. Kita besarkan. Seperti ini. Lalu kita akan jalankan. Seperti yang kita lihat, di sini ada display tampilan dari penjumlahan angka konstan dan gain di sini. Lalu coba kita ubah multiplication-nya menjadi matriks U kali K. Kita apply, lalu kita start, dan penjumlahannya itu akan dikalikan matriks U kali K seperti ini. Oke, kita ke next daripada penjumlahan di Simulink ini. Oke, kita lanjut ke simulasi berikutnya, yaitu kita akan gunakan konstan. Lalu kita akan ke library math operation. Kita akan gunakan sum elemen. Lalu kita akan gunakan a product of elements, dan kita akan gunakan min max seperti ini. Lalu kita akan gunakan konstan. Kita ubah terlebih dahulu. Untuk menampilkan angka ya seperti biasa, kita ke sync, lalu kita beri display seperti ini. Kita lalu kita beri angka 1, 2,
3, 4. Kita checklist, kita besarkan terlebih dahulu untuk tampilan konstannya, lalu kita akan beri konstan yang berikutnya itu 1, 3, 5, 7. Kita beri secara acak. Lalu kita beri konstan berikutnya 2, 6, 8 seperti ini. Bisa kita lihat konstannya sudah terisi semua. Langsung kita simulasikan. Oke, sebelum kita merun bagian ini, kita beri min max lagi. Kita ubah ke max, lalu kita akan kopas bagian ini. Kita akan beri value-nya minus. Kita apply dan oke. Oke, kita akan lihat untuk tampilan displaynya seperti apa. Kita langsung run. Kita besarkan terlebih dahulu. Max daripada minus 1, 2, 3, 4 itu adalah minus 1, lalu ada minimal dari 1, 2, 3, 4 itu adalah 1. Lalu di sini 1, 3, 5, 7 itu menjadi 16 karena ini penjumlahan. Lalu ada perkalian di sini, yaitu 2 kali 5 kali 6 dan kali 8 seperti itu. Oke, mungkin untuk simulasi penjumlahan seperti itu bisa kita lihat. Kita langsung ke next berikut ini. Oke, untuk berikutnya kita akan simulasikan untuk pengambilan sinyal U. Kita beri konstan, lalu kita akan beri display seperti ini. Lalu kita ubah karena kita ingin mengambil sinyal U eksponensial, kita akan beri XP, lalu kita U seperti ini. Dan kita langsung jalankan. Dari hasil sinyal 1, lalu kemudian eksponensial U, dia akan menjadi 2 seperti ini. Coba kita ubah ke angka 0, kita run, dan akan menjadi 1. Oke, kita ke next. Oke, kita akan lanjut cara mendefinisikan sendiri itu seperti apa. Kita langsung ke Simulink, lalu kita pilih konstan, lalu kita ke user define, ke MATLAB function, lalu kita akan cari display di bagian block sinks.
Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung sambungkan supaya menjadi satu kesatuan seperti ini. Oke, karena kita akan mendefinisikan sendiri, jadi kita double klik pada MATLAB function ini. Nah, dia tampilannya akan seperti codingan seperti ini. Oke, kita akan definisikan sendiri. Kita ketik if U Oke, seperti yang kita lihat, kita sudah mendefinisikan sendiri. Kita akan lihat untuk definisi ini, if itu jika U lebih besar daripada angka 1, maka keluarannya atau outputnya itu menjadi 3. Dan jika U-nya lebih kecil daripada angka 1, maka Y sama dengan minus 3. Jadi ini U itu untuk input atau konstan, lalu Y adalah output atau bisa dibilang keluaran. Kita akan buktikan, kita akan update terlebih dahulu. Kita akan compile filenya dengan menekan tombol update model. Oke, kita langsung kembali dan kita run. Dengan konstan 1 kita bisa lihat apakah hasilnya akan 3 seperti teori tadi. Yap, benar sekali, hasilnya angka 3 yang keluar. Seperti yang dikatakan pada pemrograman ini, jika U adalah konstan dengan angka 1, jika U lebih besar daripada 1, maka hasilnya akan 3. Lalu kita akan buktikan else, yaitu lebih kecil. Kita akan buktikan, kita ubah konstannya menjadi angka 0, lalu kita akan jalankan, dan secara teori hasil daripada definisi ini menjadi minus 3, karena seperti yang dikatakan tadi, yaitu else itu jika U lebih kecil daripada angka 1, maka else-nya ini, keluarannya ini akan menjadi minus 3. Kita langsung run dan ternyata benar. Oke, mungkin untuk pembahasan cara mendefinisikan sendiri mungkin seperti itu. Oke, kita langsung ke next. Oke teman-teman, kita sekarang dapat sebuah rangkaian untuk kita rangkai di software MATLAB. Langsung saja kita akan simulasikan di software MATLAB R2023B. Pertama-tama untuk tampilannya seperti ini kurang lebih. Kita langsung ke
MATLAB Simulink, lalu kita blank model, kita besarkan, lalu kita library browser, lalu kita bisa lihat untuk rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Kita akan gunakan konstan. Kita beri konstan di sini. Kita akan buat rangkaian sederhana di MATLAB Simulink yang menggunakan sumber sinyal, penguat, bus, dan scope untuk menampilkan atau memvisualisasikan data. Langsung saja kita gunakan penguatnya atau gain, lalu kita akan scope, lalu kita cari sinyal sinus di source, lalu sine wave seperti ini. Kita bisa lihat lalu kita akan gunakan bus creator, bus selector, lalu kita akan beri konstannya, konstan value nya 3, lalu untuk gain nya kita beri 5, kita sambungkan di sini, lalu kita beri mux dan demux, untuk muxnya kita beri 2 untuk jumlah input numbernya, kita beri di sini, lalu untuk input satunya kita beri di sini, lalu untuk bus creator yang ini kita beri input 3, lalu kita perbesar seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita akan sambungkan ke sini, lalu ini setelah gain 5 ini, lalu untuk ini kita beri di sini, kita sambungkan, kita copy, oke, kita sambungkan, kita copy lagi, ini sinyal 1, untuk sinyal 1 kita taruh di sini, sinyal 2 kita taruh di sini,
Lalu untuk sinyal 3-nya kita akan tambahkan, kita klik sinyal 3, lalu kita select elemen, lalu dia akan menambahkan di bagian sini, apply, lalu OK. Dan untuk sinyal 3 mungkin kita akan pindahkan di sini. Dan ya mungkin untuk rangkaian sederhana seperti ini, untuk simulasi seperti ini sudah jadi. Kita langsung run saja. Untuk bagian sinyal 1 itu menunjukkan konstan, lalu untuk sinyal 2 itu gelombang sinus, lalu untuk sinyal 3 itu gelombang sinus dengan penguat 5 seperti ini. Ya mungkin untuk rangkaian sederhana itu seperti ini. Jadi untuk kesimpulannya itu sebenarnya rangkaian sederhana ini tuh membuat sinyal masukan dari berbagai sumber, lalu ini menggabungkan dengan bus creator, lalu juga memaksimalkan kembali dengan bus selector, dan juga menampilkan atau menganalisa berbagai gelombang menggunakan scope seperti ini. Sama dengan simulasi seperti ini tuh kita bisa belajar konsep dasar pemrosesan sinyal dalam Simulink, terutama tentang penggabungan sinyal dan juga pemisahan sinyal secara visualisasi hasil. Mungkin sampai sini dulu untuk simulasi MATLAB Simulink ini. Langsung kita ada beberapa tambahan untuk pembahasan pemodelan 4.1. Oke, langsung saja next, kita ke pembahasan 4.1. Oke, untuk tambahan teman-teman, penjelasan singkat tentang pemodelan 4.1, yaitu secara umum pemodelan adalah proses menyederhanakan sistem nyata ke dalam bentuk matematis atau diagram blok agar bisa dianalisis dan disimulasikan seperti yang tadi kita simulasikan. Lalu langkah pemodelan itu pertama-tama kita harus mengidentifikasi sistem, tentukan variabel masukan, keluaran, dan parameter. Lalu yang kedua, buat persamaan matematis, biasanya dalam bentuk persamaan diferensial, aljabar, atau fungsi transfer. Lalu untuk yang ketiga, representasikan dalam bentuk blok diagram atau Simulink. Lalu keempat, lakukan simulasi untuk mempelajari respon sistem terhadap masukan tertentu. Jadi pemodelan 4.1 ini itu biasanya menjelaskan bahwa sistem nyata lalu direpresentasikan lalu dalam bentuk model matematis atau blok diagram, lalu disimulasikan untuk memprediksi perilakunya seperti itu. Mungkin sampai sini saya cukupkan untuk pembahasan MATLAB Simulink tadi. Sekiranya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.